Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bersama ada kami bicara bersama saya Aka dalam podcast kapan saja dan di mana saja. Tentu kita akan berbicara masih seputaran tentang ketenagakerjaan atau perburuhan, kondisi ketenagakerjaan khususnya yang ada di wilayah Kota Makassar ini dan di Sulawesi Selatan. Hadir bersama saya malam ini ada tokoh buruh. Beliau adalah Ketua Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Andi Malantiesa. Selamat malam, Bang. Di sini kita akan mengupas tuntas bagaimana cara buruh supaya bisa sejahtera dan betul-betul mendapatkan haknya di tempat kerja. Langsung saja kepada saya persilakan Bapak Andi Malanti untuk bisa mengupas kenapa sih buruh sulit sekali untuk mendapatkan hak-haknya di tempat kerja itu, Bang. Iya, terima kasih Bapak Aka atas kunjungannya untuk berdiskusi terkait dengan bagaimana peningkatan kesejahteraan bagi kaum buruh di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Nah, perlu kami sampaikan bahwa di Sulawesi Selatan ini memang kalau kita lihat kondisi ketenagakerjaan ini sangat memprihatinkan, khususnya bagi para pekerja kita yang belum berserikat. Yang saya lihat adalah teman-teman buruh yang sudah berserikat, ya sudah tentu mereka mendapatkan upahnya minimal ya, hak-hak dasarnya ya seperti upah misalnya ya upah minimum provinsi. Tetapi yang tidak berserikat itu ya khususnya perusahaan-perusahaan menengah ke bawah ya, sudah kami pastikan bahwa kecil kemungkinan mendapatkan upah minimum provinsi atau hak-hak dasar daripada buruh. Baik, Bang, ini ya apa kira-kira yang menjadi penyebab sehingga teman-teman ini atau kawan-kawan pekerja ini yang tidak berserikat ini kecil sekali kemungkinannya untuk mendapatkan haknya? Yang pertama, yang pastinya adalah mereka ketakutan pecah piringnya ya, maksudnya pecah piringnya ini dikeluarkan dari perusahaan. Kemudian kedua, itu sudah parang tentu ada indikasi bahwa pengusaha itu Enggak. Bukan enggak lagi, tapi ya secara tidak langsung dan bahkan secara langsung juga disampaikan kepada pekerja bahwa ya saya terima masuk kerja dengan ketentuan Anda tidak berserikat. Dan ada beberapa teman-teman kami di lapangan seperti itu. Nah, kalau mau bukti ya nanti kita akan perlihatkan. Cuma kan persoalannya adalah ya ini teman-teman pekerja lagi kan jadi masalah. Tetapi ketika dia sudah di PHK mereka sudah berani. Kalau di PHK baru cari serikat. Ya itu sudah pasti itu. Jadi itu manusia biasa. Yang jelasnya bahwa teman-teman serikat, teman-teman pekerja atau buruh di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, nggak usah lah takut karena ada kami, ada Aka, ya kan gitu kan. Jadi intinya situ. Sepanjang teman-teman berserikat mengikuti koridor yang ada, insya Allah tidak akan terjadi PHK. Karena teman-teman takut berserikat karena takut di PHK. Tapi insya Allah tim kami nggak usah lah takut. Sepanjang ada AK, ada kami di sini, insya Allah tidak akan terjadi. Kalau ada PHK. Kami selalu akan berbicara tentang buruh. Dan terus ini, Bang, artinya apa ya? Yang mana kira-kira lebih dekat dengan kesejahteraan buruh yang berserikat dengan yang tidak berserikat? Iya, sepanjang yang kami tahu ya. Pendekatan-pendekatan bergabung ke serikat buruh dengan buruh tidak melakukan atau tidak bergabung serikat buruh, yang pastinya mengukur diri saya dan organisasi saya bahwa ada peningkatan lah ketika mereka berserikat dengan tidak berserikat. Pasti jauh perbedaan. Karena beberapa contoh ya,
anggota saya tidak perlu saya sebut nama perusahaannya ya, tapi ada di daerah Sengkan di sana yang tadinya hanya UMK atau sedikit di atas UMK, atau bukan UMK, di daerah sana kan belum menggunakan UMK, UMP. agak sedikit di atas UMP. Nah, alhamdulillah begitu masuk berserikat, ya mereka jauh di atas UMP. Kenapa seperti itu? Karena serikat ini kreatif. Ya, kreatifnya gimana? Ya mereka berjuang untuk bagaimana menambah dia punya kesejahteraan. Ya, apa yang mereka lakukan adalah ya manfaatkan fasilitas yang ada di serikat buruh. Fasilitas seperti apa yang kita ajari berunding, kita ajari bernegosiasi, ya sesuai dengan regulasi yang ada dan sudah ada konvensi ILO-nya Diajarkan kan. tentang bagaimana menjalankan hak dan kewajibannya ya di serikat. Yang pastinya seperti itu, mereka ya harus akan menjalankan hak dan kewajiban ya, dan dimuat dalam sebuah perjanjian. Ya, perjanjian yang kami maksud ini adalah perjanjian kerja bersama antara pengusaha dan serikat. Di situ tercantum tentang kesejahteraan, hak dan kewajiban. Ya kalau perlu lagi yang sekarang ini yang keinginan pemerintah pusat dan keinginan teman-teman buruh di seluruh Indonesia adalah itu struktur dan skala upah. Itulah salah satu peningkatan kesejahteraan. Kalau tidak serikat, jangan berharap buruh untuk sejahtera. Karena hanya serikatlah yang bisa membuat yang namanya PKB. Kalau tidak ada serikat, tidak ada PKB. Tidak bisa ada PKB, yang ada hanya PP. PP peraturan perusahaan yang dibuat oleh perusahaan ditandatangani oleh wakil buruh. Apa yang membedakan peraturan perusahaan dengan PKB ini? Nah, yang pastinya jauh berbeda lah ya. Jadi kalau PKB, kedua belah pihak sama-sama merencanakan membuat apa yang menjadi kebutuhan pekerja. Begitu juga pengusaha membuat juga rancangannya, apa yang menjadi kebutuhan pengusaha, lalu kemudian dirundingkan antara kedua belah pihak. Kalau cuma PP kan dibuat oleh pengusaha, setelah dia buat, ya disuruh tanda tangan salah satu perwakilan pekerja. Berarti tidak dirundingkan. Tidak ada perundingan namanya PP. Yang ada adalah dibuat, ditandatangani oleh salah satu pekerja, ya sudah selesai. Nah, kemudian diajukan ke Disnaker untuk dilakukan pengesahan atau persetujuan ya. Ya, semoga saja orang Disnaker yang baca PP itu ya betul-betul dia baca dan dia pelajari. Berarti intinya kalau tidak ada serikat di tempat kerja, jangan pernah bermimpi untuk membuat yang namanya perjanjian kerja bersama. Pastinya seperti itu. Jadi kan Cita Sejahtera di mata saya yang saya serikatnya tidak ada buruh sejahtera. Yang terjadi adalah kesewenang-wenangan oleh oknum-oknum pejabat pengusaha dan oknum-oknum owner pengusaha. Ya, nah, sekarang begini, Bang. Ini kan baru-baru ditetapkan upah minimum, baik upah minimum provinsi maupun upah minimum kota yang akan berlaku per Januari. Nah, berdasarkan informasi masih banyak pekerja-pekerja ini yang tidak mendapatkan upah sekecil-kecilnya upah minimum, bahkan di bawahnya. Kira-kira apa saran-saran Bang Andi sehingga pekerja ini bisa mendapatkan hak minimal, hak normatif? Ya, jadi sebenarnya kuncinya adalah ini pemerintah. Pemerintah mesti sadar dan tahu diri bahwa serikat buruh atau unsur pemerintah, unsur pengusaha, unsur pekerja yang digabung dalam satu kesatuan yang namanya lembaga LKS tripartit ini mestinya harus diperkuat kalau mau bercerita tentang kesejahteraan dan mau bercerita tentang dipastikan pengusaha memberikan upah minimum kota kepada pekerjanya di Kota Makassar. Karena kalau kita cuma serahkan ke pemerintah dalam hal ini pengawas, saya kurang yakin. Tetapi kalau LKS yang turun ke lapangan, LKS tripartit baik kota maupun provinsi, saya bisa pastikan dan pemerintah bisa pastikan bahwa pengusahanya menjalankan SK
gubernur terkait dengan upah Ini minimum. kan masih sangat kasihan gini kan, teman-teman pekerja yang bekerja di perusahaan ini yang digaji di bawah upah minimum. Kira-kira ini menjadi closing statement Bang Andi. Kiat-kiat untuk teman-teman pekerja kita bagaimana bisa mendapatkan haknya di tempat kerja melalui serikat buruh. Iya, yang pertama adalah memang pekerjaannya harus sadar, harus masuk bergabung di serikat buruh. Karena kekuatan serikat buruh itu ada pada anggota. Kalau buruh sendiri mau diperjuangkan lalu kemudian mereka tidak mau bergabung, itu ada kesulitan bagi kami. Yang kedua adalah memang moralitas khususnya pengawai-pengawas kita. Ya jangan cuma melihat, mendengar, memeriksa tapi tidak lanjuti. Begitupun juga di bidang HI itu harus kena sebagai pembinaan. Mestinya ketika dia bina ke perusahaan-perusahaan, ya mesti harus ada evaluasi. Ya, mesti perlu evaluasi. Yang saya bina selama ini ada nggak peningkatan? Nah, kalau tidak peningkatan, ya giring ke pengawas untuk melakukan penegakan hukumnya, law enforcement. Berarti intinya adalah ketika ingin mendapatkan jalur yang pas untuk mendapatkan hak dan berjuang adalah melalui serikat buruh. Melalui LKS tripartit. Ini mesti harus ada kontrol langsung LKS tripartit, 3 unsur ini. Pengusaha, pekerja, dan pemerintah untuk turun langsung ke pengawas, ke perusahaan. Jangan lagi jalan sendiri. Itu HI, jangan lagi jalan sendiri pengawas. Mestinya bersama-sama dengan LKS tripartit. Kan pengawas masuk juga di LKS tripartit. HI masuk juga LKS tripartit. Giliran melakukan pembinaan, giliran melakukan pengawasan jalan sendiri. Ini yang membuat para pengusaha ya tidak memberikan ke pekerjaannya upah minimum. Kalau dia pikir ya, yang datang kok jalan sendiri, coba dia jalan bertiga. Ya pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Insya Allah pasti ada perubahan. Baik. Bisa dibuktikan tahun depan. Mudah-mudahan Pak Gubernur dengar apa yang saya katakan ini, dan Pak Wali Kota dan calon Wali Kota dengar kata-kata ini, lakukan seperti itu. Jangan suruh anggotamu, stafmu, pengawasan dan HI untuk turun sendiri ke perusahaan. Baik, Bang Andi, saya kira terima kasih atas kesempatannya diterima langsung di kantor Ketua Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Dalam kesimpulannya bahwa penting ada peran semua stakeholder khususnya serikat buruh dan kesadaran buruh untuk kemudian masuk berserikat. Sekira begitu Bang Andi ya. Baik, terima kasih. Inilah podcast kita pada malam hari ini. Jangan lupa ikuti video-video selanjutnya. Yang pasti ada kami bicara siap kemudian menampung keluhan saudara-saudaraku kaum buruh khususnya yang ada di Sulawesi Selatan. Jangan lupa hubungi kontak ketika ingin mendapatkan informasi tentang hak-hak kawan-kawan di tempat kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aka bersama Ada Kami Bicara.